Halo semuanya, welcome back at Podcast Gelora, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Hari ini kita akan membahas tema yang menurut saya sangat penting dan sering luput dari sorotan, yaitu pendidikan di pedalaman. Karena di balik fasilitas dan akses yang tidak selalu mudah, ada sosok-sosok luar biasa yang tetap memilih untuk berdiri di depan kelas. Nah, bukan cuma mengajar, tapi juga membangun harapan. Dan tamu kita hari ini adalah salah satu di antara mereka, yaitu seorang guru di SD pedalaman di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Ini dia Rere. Selamat siang Rere. Siang Kak. Jangan Bapak lah. Oh, oke, Terasa Kakak. sangat tua. Oke kakak ya. Apa kabar Rere? Alhamdulillah baik. Apa sekarang nih kesibukannya? Masih bolak-balik ngajar dari Paringin ke Kecamatan Tebing Tinggi. Hari ini tadi ada jadwal ngajar ya? Ada. Di sana? Iya betul. Setiap minggu itu berapa kali sih ngajarnya? Tergantung ya Pak ya. Karena kita itu muridnya cuma 3, jadi fleksibel aja. Tapi setiap harinya tetap saya mengajar ke sana. Oh, muridnya cuma 3? Karena memang tidak ada lagi. Di sana cuma ada 15 kakak. 15 kepala keluarga di Ya, situ ya? betul. Ada 2 RT. Dan sekarang itu muridnya itu kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 SD. SD ya? Kelas 1-2-nya nggak ada? Nggak ada. 4, 5, 6? Nggak ada juga. Kalau ini selesai, Mungkin habis. sekolahnya tutup Ya. berarti ya? Dan gurunya cuma saya. Oh, yang PNS? Enggak. 1 guru, 3 murid. Dan Merangkap kepala sekolah? kepala sekolah kebetulan akhir bulan ini pensiun. Berarti Rere yang melanjutkan jadi kepala Enggak. sekolah gitu? Karena saat ini nggak boleh lagi yang namanya PLT. Jadi nanti ada sistem calon kepala sekolah, mungkin nanti diisi dari luar. Kalau saya masih pangkatnya belum naik, jadi belum bisa. Tapi selain Rere itu ada guru honor atau Enggak P3K? ada. Enggak ada. Berarti cuma 1 kepala sekolah, 1 guru. Ya betul. Kepala sekolah ikut ngajar? Kepala sekolah biasanya menggantikan. Kalau misalnya saya sibuk, namun kebetulan kepala sekolah saya juga sakit, berapa kali jatuh pas saat naik karena mungkin mata beliau ya, karena gula darah. Jadi akhirnya untuk naik itu sudah susah gitu. Jadi ya semuanya saya yang handle. Oke. Oh ya nih, bisa diceritakan nggak bagaimana sih akses menuju ke sekolah itu? Rere dari tempat tinggalnya di mana, kemudian aksesnya berapa jam ke sana, dan fasilitas jalannya seperti apa? Kalau mulai dari tahun saya lulus itu tahun 2019 CPNS. Jadi awal mula itu masih jembatan gantung yang goyang gitu. Nah, dan melewati jalannya itu jalan usaha tani, masih batu-batu, terus juga kayak melewati jalan setapak, pokoknya cuma motor 2. Dan selama 5 tahun, alhamdulillah sekarang sudah jembatan baru selesai di awal tahun ini dari POPR, namun untuk yang akses selanjutnya tetap masih ada akses batu-batu, terus juga licin. Kalau hujan itu kan, kalau semen itu kan pastinya apa ya, penuh lumut biasanya. Nah, jadi licin ya? Iya betul, itu yang bikin aksesnya susah kalau motor roda 2. Tapi kalau laki-laki biasanya kan ada motor khusus ya, trail. Nah kalau saya nggak berani, jadi pakai metek aja gitu. Dan perjalanan itu sekitar 1 jam 30 menit biasanya. Itu dari mana? Dari Paringin. Oh, jadi diamnya di Paringin ya? Ya betul. Setiap hari tuh bolak-balik? Ya betul.
Tapi karena tadi tuh bisa jadwal Ya, ngajarnya fleksibel. aja ya. Jadi misalkan 1 minggu tuh 2 kali ke sana gitu ya. Enggak, fleksibelnya itu karena gini Pak, misalnya ada urusan kedinasan kan, misalnya tentang administrasi sekolah di dinas pendidikan, otomatis saya kan nggak bisa hadir nih ke sekolahan. Iya. Nah, jadi saya beritahu terlebih dahulu bahwa besok libur karena ibu mau ngurus surat gitu. Tapi di hari itu kita doublekan pembelajaran gitu. Iya, iya, iya. Tapi semakin ke sini semakin apa ya? Saya kayaknya harus butuh bantuan gitu. Akhirnya setiap kali kan beberapa kali ada TL ya Pak ya, kayak seperti BIMTEK, pelatihan ke Banjarmasin, maka saya harus upah warga. Jadi menggantikan saya. Ngajar. Dia tidak ngajar tetapi memberikan tugas mengawasi anak-anak, yang penting anak-anak tetap turun, dan upah itu dari dana pribadi saya. Karena Rere satu-satunya guru ya di Ya, situ ya. betul. Dan biasanya ikut BIMTEK itu ada yang sampai 1 minggu gitu. Nah, betul. Kasihan anak-anak Iya, ya. betul. Jadi biasanya satu hari saya upah dia 25.000. Karena dia juga masih kuliah sambil PGSD kan. Jadi kan jurusannya sama nih. Jadi Iya, iya. bisa membantu. Jadi satu harinya saya upah 25.000 dengan Setiap kali Rere tidak bisa masuk ya, kelas. betul. Dan itu pakai uang pribadi. Iya, kalaunya menambah guru Bun rasanya nggak bisa Pak, karena kan cuma ada satu kelas nih. Beda dengan halnya misalnya ada kelas satunya tapi gurunya nggak ada. Ya. Nah akhirnya kan bisa dimasukin oleh guru, misalnya ASN. Nah kalau saya ini kan satu-satunya kelas, kalau guru masuk pun nggak bisa jadinya, nanti rebutan jam ngajar. Jadi ini nanti ketika yang 3 orang murid itu tadi naik kelas 4 tetap Rere juga yang ngajar. Iya betul, jadi udah 3 tahun nih kita sama-sama. Dan itu semua mata pelajaran ya? Kalau SD itu umum kan, nah terus Rere ngajarnya semua mata ya pelajaran? semua mata pelajaran karena umum kan guru SD. Nah kebetulan mereka itu kan agamanya kita beda ya. Jadi untuk agama sendiri lebih ke warga aja sih, karena sesuai dengan agama mereka gitu. Maksudnya warga gimana? Warga yang diminta ngajar ke sekolah atau gimana? Iya, yang karena kan mereka agamanya Hindu, semua kan karena nggak ada agama Hindu, jadi yang warga di sana ada yang bisa gitu, jadi guru agamanya aja yang datang. Dan itu mengeluarkan uang pribadi lagi? Iya. Buat menggaji? Itu enggak yang honoran tadi yang saya upah ada. tadi. Iya, dia Iya. karena dia agamanya Hindu juga. Iya itu kan diupahnya pakai Iya, uang pribadi lagi kan? 25.000. Karena ngajar mata pelajaran agama Hindu tadi kan? Per hari aja saya, pokoknya kalau dia turun satu hari 25.000 dah gitu aja. Oke. Nah, kalau awalnya itu apa sih yang membuat Rere kemudian memilih untuk ngajar di situ gitu? Awalnya itu karena ketidaklulusan saya 2018 CPNS. Kata orang ambil terpencil aja, terpencil nggak banyak saingan, gitu. Jadi akhirnya cari-cari, kan Farmasi lagi di zaman 2019 itu kita bisa melihat pelamar nih, yang mana paling sedikit. Akhirnya milihlah Raranom. Dan saya pun nggak menyangka SDK itu apa ya, karena kalaunya saya kan lahirnya di HSU, di Amunte itu nggak ada yang namanya SDK. Cuma saya taunya baru di Balangan ini. Nah ternyata SDK itu SD kecil yang memang khusus warga terpencil. Nah luluslah di sana, dan pertama kali masuk itu juga 4 siswa kemarin itu. Kelas 4 2 orang, 5 1 orang, 6 1 orang. Jadi pertama kali masuk itu masih ada tuh guru honor.
Oh ya. Iya, jadi saya ngajar di kelas 4, guru honor 2 orang di 5-6. Namun kan mereka naik kelas nih, otomatis yang honor tadi yang keluar, karena saya yang PNS gitu. Mereka cari honoran di sekolahan lain. Nah, sampai akhirnya kelas 4, 5, 6 lulus kelas 6 tadi, yang kelas 4 tadi sampai naik kelas 6, mereka keluar baru masuk yang 3 orang ini. Saya sempat bertanya kenapa sekolahan ini masih jalan. Kan biasanya kalau sudah sedikit itu pasti rata-rata mau ditutup ya. Dan memang karena SDK itu memang khusus untuk SD kecil gitu, nggak ada. Karena memang itu peruntukannya Iya, ya buat betul. orang-orang yang di daerah dusun gitu kan, yang penduduknya memang sedikit. Ya betul. Sebenarnya ada di pinggir jalan raya itu sekolah SD 1, SD lengkap. Jadi saya sebenarnya ingin menyerah pernah. Ingin keluar dari SD itu karena ada satu kejadian. Di awal tahun 2021 saya kan masih baru hangat-hangatnya menerima SK PNS, namun dinyatakan hamil. Nah, tetapi saya jiwa semangat ASN-nya nih masih menggebu-gebu nih. Jadi malu untuk izin ataupun cuti. Dan ya udah naik aja deh ke sekolahan gitu. Dalam keadaan hamil waktu itu baru tahu, nggak tahu masih berapa minggunya karena belum sempat periksa, taunya cuma hamil. Akhirnya pulang dari sana tidak lama pendarahan. Jadi pendarahan langsung periksa ternyata sudah 8 minggu dan akhirnya keguguran. Sedangkan suami saat itu lagi ingin-inginnya punya anak kedua. Nah, di situ yang pengen nyerah, mau mutasi, mau istirahat, tapi kayaknya anak-anak itu di sana semangatnya belajarnya tinggi gitu daripada di lain-lain. Sempat juga menyarankan ingin keluar, meminta orang tua mereka, Bu, bisa nggak anaknya dimutasi aja, pindahkan keluar aja gitu. Kata orang tuanya, tapi Bu, anaknya maunya cuma sama ibu gitu. Nah, akhirnya di situ saya yang mikir 2 kali nih. Kalaunya saya nggak ada, anaknya takutnya nggak mau sekolah dan juga jauh. Makanya sampai saat ini saya juga masih bertahan. Karena lihat anak-anak itu tadi ya, semangat mereka dalam belajar. Iya. Kadang kalaunya pengen nyerah tuh, ayolah nak, sekolahnya di luar aja. biar ditutup udah gitu. Nggak mau Bu, nggak mau katanya. Cuma sekolah sini aja sampai lulus sama ibu gitu. Ya, namanya manusia ya wajar ya, karena tapi kalau sudah melihat semangat mereka untuk sekolah, semangat saya juga untuk mengajar itu semakin bertambah gitu. Walaupun kami cuma akhirnya berempat, saya selalu membayangkan seperti Laskar Pelangi nih gitu. Persibalangan ya. Iya. Nah, Mama ketika pertama kali ke sekolah itu kaget nggak? Kaget banget. Karena nggak pernah sama sekali terbayangkan harus ngajar 3 orang aja, terus nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa gitu. Listrik? Iya nggak ada. Listrik nggak ada juga. Ya. Terus juga sunyi di tengah hutan, apa yang mau dikerjakan, terus mau ngajar apa, bingung. Kalau gitu. fasilitas sekolahnya kayak alat peraga? Ada, cuma ya hancur, habis itu rusak, ya gitu-gitu. Iya. Membawanya yang susah. Nah, dengan kondisi seperti itu, metode mengajar apa yang Rere pakai? Kalau saya lebih suka praktik sih, ataupun kita jalan-jalan keluar. Jadi saya selalu suka memanfaatkan alam yang ada di sana aja. Nah, dari situlah misalnya nih, karena kami itu kan lingkungannya tengah-tengah.
hutan. Jadi yunak kita jalan-jalan yuk gitu. Dan anaknya kan 3, masih kecil-kecil. Bahkan saya selalu suka ngajak mereka ke Paringin sini. Ya, jadi udah beberapa kali anak-anak itu saya kenalkan, misalnya kita ke kantor polisi yuk gitu, belajar lalu lintas. Pernah di tahun 2022 kita langsung ke Polres Balangan. Alhamdulillah kemarin disambutnya sangat hangat dan kita langsung belajar. Saya lebih suka belajar langsung seperti itu. Walaupun biasanya kalaunya seperti laptop tapi cuma metode offline, jadi sudah saya downloadkan di sini, jadi nanti dibawa ke sana gitu. Tapi lebih sukanya ya ke alam, kunjungan langsung atau praktik-praktik aja. Oke. Berarti lebih banyak interaksi dengan alam gitu ya, metode betul. ngajarnya pakai cara itu ya. Kalau enggak, biasanya saya kan karena media sosialnya kuat nih, tepatnya di Instagram. Saya sering mengajak orang-orang yang berbagai macam profesi mau ke tempat kami. Jadi beberapa kemarin tuh yang mulai ramai itu dimulai dari Nananggaluh. Pertama kali datang ke sana kunjungan, kemarin belajar bahasa Inggris sama mereka, terus duta genre, dinas perpustakaan, kunjungan, pokoknya siapapun yang mau berkunjung saya sangat senang dan saya sangat menerimanya gitu. Artinya mereka bukan hanya belajar dari saya, tetapi mereka mendapatkan guru-guru lain dari orang gitu. Ini kan Rere sudah 5 tahun ya di sana. Ada nggak satu atau berapa orang murid itu yang masih diingat, yang sudah lulus kemudian melanjutkan sekolahnya ke SMP? Ya, level yang lebih tinggi lah. Sampai saat ini hubungan kami dengan yang SMP, setiap semester dia nginep di rumah saya. Di Paringin? Iya. Oh, berarti itu memang tetap melanjutkan pendidikan ya? Betul. Bahkan dari Raranum sana? Iya, betul. Bahkan ada satu yang saya salut juga ya, orang tua mereka itu sangat mendukung yang namanya pendidikan. Jadi ada satu murid saya dulu bernama Sonia, dia rumahnya paling jauh di atas gitu. Biasanya kalau ke sekolah itu jalan kaki. Berapa jam? Kalau saya yang ke sana mungkin 1 jam kali ya, karena jalan kakinya karena sudah nggak tahan capek, habis itu naik gunung gitu. Kalau mereka mungkin 30 menit sampai gitu. Nah jadi waktu anaknya sudah lulus dan SMP, dia bikin rumah di luar di pinggir jalan, biar anaknya mudah akses untuk ke SMP. Nah jadi rumah yang di atas tadi ditinggalkan, dia ke pinggir jalan raya. Demi anaknya bisa mengakses pendidikan yang lebih gitu ya. Bahkan ini udah kelas 3 kan, 3 SMP. Baru beberapa hari kemarin mamanya menchat, "Ibu, bagusnya anak saya ini sekolahnya di SMK 1 Paringin atau di mana nih, SMK 1 Batu Mandi atau SMA Paringin gitu." Yang katanya di Paringin yang mana nih? Kata saya maunya dia di mana dulu gitu. Katanya, minatnya di mana? Iya, betul. Itu dari sekian orang, nggak bisa saya bilang sekian banyak ya, karena muridnya sedikit. Iya, betul. Nah, jadi dari sekian orang murid itu yang lulus, itu ada nggak sudah yang berprestasi? Kemarin untuk waktu sama saya masih SD, sempat di FLS 3N dan itu pertama kalinya kami dapat piala. Walaupun hanya tingkat kecamatan. Jadi juara 1 menggambar dan juara 1 bulu tangkis. Alhamdulillah saya juga sering menanyakan ke guru-guru SMP, gimana nih anaknya, apakah ada masalah. Alhamdulillah saya lihat juga aktivitas mereka ada yang ikut OSIS gitu. Ada juga yang sekolah tetap jalan gitu. Yang putus sekolah ada? Ada kemarin, dan orang tua mereka itu yang satu terdahulunya ya. Jadi dia putus sekolah mungkin karena apa ya? Kalau saya melihat itu karena dia sendirian. Kan
dari SD kan mereka bertiga terus, tapi dia duluan 1 tahun di atas. Jadi kan saat SMP lulus SMA kayak nggak ada teman gitu. Akhirnya nggak ngelanjutin ya. Iya, terus karena ini mau lulusan lagi kan, yang SMP tadi mau SMA, jadi katanya mau masuk SMA-nya bareng aja. Oh, Nah, gitu. artinya alumni dari SD kecil Raranum itu hampir semuanya tuh melanjutkan pendidikan. Iya, ya. dan tahun ini saya sudah pastikan, nak jangan nggak sekolah gitu. Dan saya selalu memantau kalau memang apa nih kendalanya, sampai kepala sekolahnya pun saya tanyakan gitu. Apa itu momen selama Rere ngajar di sana ya? Momen apa yang paling mengharukan? Momen yang mengharukan itu pada saat ada salah satu anak yang sakit. Sakitnya itu 2 minggu. Jadi kan gak sekolah nih, karena saya selalu nengok setiap hari karena dia kan di belakang sekolahan rumahnya. Dikasih saya belikan obat dari apotek sini, terus sampai yang dari murah sampai yang paling mahal, ibaratnya obat penurun demamnya tetap masih demam. Terus karena mereka itu beda keyakinan ya sama kita, jadi kan mereka itu ada tersendiri. Kalau orang sakit itu kayak apa ya, kayak adat itu biasanya apa ya, yang orang sakit balian ya? Ya, ritual Nah gitu. ya, jadi orang tuanya itu udah 2 kali bawa ritual gitu. Terus karena saya lihat sakitnya itu nggak sembuh-sembuh nih, mungkin karena kurang percaya mereka juga untuk medis ya. Jadi kemarin itu saya beri tawaran kepada orang tuanya, Bapak boleh untuk melakukan ritual, tapi bolehkah izinkan saya membawa dia ke rumah sakit? Nggak apa-apa, lanjutkan aja ritualnya, tapi izinkan juga saya membawa ke rumah sakit gitu. Kalau misalnya kata dokter ini, terus kalau udah tahu penyakitnya, Bapak silakan ambil keputusan mau dibawa pulang atau gimana gitu. Akhirnya dengan itu mau ke rumah sakit, dan ternyata dia harus diopnam tipes selama 5 hari. Nah, setelah pulang orang tuanya manggil saya kemarin membawa namanya pinduduk, tahu kan? Iya. Ya. Jadi saat itu ibu, kami terima kasih banyak, ini pinduduk buat ibu sebagai apa Pak gitu. Maukah ibu menganggap anak kami itu sebagai anak, bukan sebagai murid? Jadi bahasanya itu angkatan anak. Iya. Nah, Jadi orang tua angkatnya. dan itu rasa saya momen yang paling apa ya, akhirnya saya itu seperti diterima masyarakat gitu di sana. Dan setiap kali mereka itu ada sesuatu, mereka selalu nanya dulu ke guru, Bu, ini gimana ya baiknya gitu. Jadi akhirnya bukan cuma sebagai guru di situ Ya, ya, betul. tapi juga konsultan ya. Iya, pokoknya segala sesuatunya mereka tanya dulu nih, Bu, Sampai gimana? ke kehidupan sehari-hari. Bisa biasanya misalnya Ibu di Paring ini di mana ya yang informasi lah untuk mereka gitu. Iya. Jadi kehangatan kami itu selalu terjalin sampai sekarang. Bahkan murid-murid saya itu selalu saya ajak menginap di rumah saya, karena selama menginap di rumah saya itu bukan hanya sekedar menginap ya. Saya selalu mengajak mereka ke tempat hal-hal yang baru. Jadi mereka selalu banyak cerita nih, walaupun hanya di sekitaran Paringin gitu. Setidaknya pernah ngeliat kota lah ya. Iya, betul. Supaya menjadi motivasi mereka terus sekolah kan, terus menempuh pendidikan supaya bisa seperti orang-orang di kota juga. Betul. Artinya orang-orang kampung di sana itu sangat mendukung ya dengan adanya sekolah kecil itu.
Ya, sangat mendukung. Dan mereka pun katanya kalau ibu masih di sini ya kami di sini aja gitu. Dan itulah kebingungan saya. Akhirnya makin bimbang ya. Tapi ini kan sudah kelas 3 nih. Mungkin perhitungan 2 tahun lagi akan tutup karena nggak ada lagi muridnya. Nah itu kalau misalkan muridnya sudah lulus ya yang kelas 3 ini, tapi estimasinya memang dari warga sekitar belum ada lagi ya? Memang saya sudah perhitungkan beberapa tahun nggak ada sih. Anak-anak kecil situ yang Masih balita. calon siswa. Masih setahun, 8 bulan gitu kayaknya. Nah, misalkan nih yang 3 orang tadi itu kan sudah lulus, kemudian akhirnya sekolahnya ditutup. Tapi kemudian yang balita tadi ketika dia sudah masuk usia sekolah, mau sekolah di mana? Kemungkinan yang di Langkap itu yang di pinggir jalan. Tapi agak Sekolah jauh induk. ya. Agak jauh tapi ya. Ya agak jauh, harus diantar pakai motor. Kalau yang ada ini kan mereka bisa jalan kaki, kalau enggak saya yang jemput. Karena kan ada satu cewek yang rumahnya di tengah sendirian, jadi dia nunggu saya lewat motor dulu, baru ikut saya gitu. Kalau enggak dia, kalau kelamaan dianya jalan kaki gitu. Udah terbiasa mandiri sebenarnya jalan kaki. Tapi kali aja kan ketika ada calon murid lagi, sekolahnya dibuka lagi gitu. Mungkin itu kebijakan dinas pendidikan kali ya. Tapi sementara belum ada murid ditutup dulu gitu ya. Itu kurang tahu sih, mungkin kebijakan aja. Tapi kalau biasanya kan kalau kayak di beberapa sekolah Balangan ini kan udah pernah ada yang tutup kan. Iya. Itu ya karena memang nggak ada muridnya. Nggak ada warganya. Iya, nggak ada warganya lagi kan udah menyatu. Sudah tukar guling kan sama perusahaan betul. itu, makanya ditutup kan. Kalau untuk itu tadi masyarakat sangat membantu ya dalam operasional sekolah. Mungkin ada bantu sekolah ada yang rusak misalkan masyarakat bantu memperbaiki atau gimana? Mungkin ini aja sih, karena saya perempuan ya, jadi saya kurang paham kayak rumput sekolahan kan nggak bisa gitu membersihkan satu halaman. Jadi orang tua mereka membantu untuk membersihkan rumput gitu. Terus kalanya ada apa-apa kata orang tua mereka bilang aja Bu gitu. Dan semua warga sudah tahu kalau saya naik ke atas itu, itu ibu tuh. Perlu gitu. bantuan gitu. Enggak, ya kadang biasanya motor kan licin. Saya juga enggak berani gitu kalau hujan. Jadi kadang-kadang ada warga, Bu mau dibantu enggak gitu. Jadi selama 5 tahun ya, selama 5 tahun mengajar di sana, apa pelajaran hidup yang bisa diambil? Apa ya? Kalau selama 5 tahun di sana sih apapun kebaikan kita gitu, sekecil apapun pasti akan kembali ke diri kita gitu. Saya percaya itu karena selama ini saya selalu banyak dihujani kebaikan-kebaikan dari orang juga. Alhamdulillah selama saya di Raranum itu sangat menyenangkan. Nikmat mana lagi kata Tuhan kan yang didustakan gitu. Karena apa? Di sana saya sudah melihat alam. Terus saya sering mendengar guru-guru itu pasti ada sekolah yang guru toksik lah, lelahnya beban, administrasi dan alhamdulillah saya nggak melewati itu. Karena satu-satunya di situ. Betul. Jadi ya Allah ini nikmat sekali gitu. Walaupun kadang saat di jalan lelah tapi kok alhamdulillah menikmati ini aja nikmat banget. Jadi, gitu karena itu jalan yang dilintasi setiap hari kayak dekat aja gitu ya. Iya betul. Terus apalagi sih yang dicari, murid ada gitu. Terus tunjangan juga besar ya. Tapi itu ya alhamdulillah lah gitu bonus untuk lah. Untuk isi minyak dan makan sama anak-anak. Saya sering setiap hari kalau saya kesana saya selalu bawa makan. Kita MBG pribadi.
Nggak dapat MBG ya? Belum, Belum sampai masih sana. ya masih dapurnya masih persiapan. Tapi sudah mulai ada rencana masuk. Ya udah masuk, udah pendataan, udah masuk. Tapi kita sebelum jauh itu kita sudah MBG pribadi. Iya. Jadi saya selalu bawa nasi untuk 4 orang anak karena saya kan juga belum sarapan. Jadi sekalian lah kita sarapan pinggir sungai, duduk. Oh, asik Iya, sekali. iya betul. Jadi ya Allah ini nikmat sekali sih gitu. Terus dan yang paling saya senang itu adalah siswanya. Siswanya itu nggak ada yang mungkin kalau saya sibuk baru mereka sibuk cari karet, ikut orang tuanya petani karet kan nyadap. orang menyadap karet. Tapi kalau saya turun mereka tetap turun, nggak ada istilah libur ataupun misalnya libur. Ibu aku ikut orang tua ke hutan, malah dimarahin orang tua mereka. Harus diantar anaknya gitu Harus ke sekolah. gitu. Iya betul. Ibu besok turun. Ya turun. Ya saya antar anak gitu. Artinya anak-anak di situ sangat disiplin ya Ya betul. dalam bersekolah. Ya, yang penting sayanya ada gitu. Kalau yang guru damping kan kecuali ketika saya tugas gitu. Setiap hari Senin gimana? Masih upacara? Kebetulan tiang benderanya saat banjir tadi hilang, hanyut. Tapi sebelum itu rutin upacara. Ya rutin, cuma bertiga kayak biasa aja, tapinya nggak seresmi yang di luar ya. Menaikkan bendera mereka, terus menyanyikan lagu Pancasila, udah gitu. Tetap menanamkan nasionalisme Iya lah, betul. ya. Kalau sekarang cuma di dalam kelas aja. Selama kalau nggak salah akhir-akhir ini sudah sering dapat prestasi-prestasi gitu ya. Alhamdulillah udah 2 kali ke nasional. Apa itu? Jadi pemerintah itu ada namanya GTK apresiasi. Nah, GTK guru berprestasi, apresiasi untuk guru gitu. Tapi dengan kategori yang berbeda-beda. Ada yang inovasi, terus dedikatif. Kalau saya kan masuknya dedikatif nih karena untuk wilayah di daerah terpencil. Nah, terus ada juga yang khusus pengawas sekolah, kepala sekolah, jadi beda-beda. Nah, kebetulan itu pertama kali ikutnya di tahun 2023, juara 2 pada provinsi, masih juara 2 tuh. Nah, di 2020 untuk kategori yang dedikatif tadi iya, betul. Nah, kebetulan di 2024 mau ikut lagi nih. Dan alhamdulillah ke nasional. Juara 1 di provinsi Dan kemudian ke nasional. Ya, ke nasional. Terus 2025 ini ternyata dibuka lagi, tapi dengan teknis berbeda. Tiap kabupaten itu harus mengirim 1. Nah, di Balangan ini apa ya, untuk lomba seperti itu masih kurang banyak peminat. Nah, padahal banyak guru sekolah terpencil ya. Iya, dan saya selalu mengajak mereka, ayo ikut gitu. Tapi ada yang sibuk mungkin, terus nggak sempat Itu katanya. Jenis lombanya seperti apa? Sebenarnya lombanya itu merekam kegiatan kita pada saat pembelajaran. Jadi bagaimana di sana itu dilihat situasinya, tantangannya, aksi kita, dan bagaimana refleksinya gitu. Jadi saya pas 2025 tadi karena nggak ada yang kirim nih, ya udah saya yang mewakilin kabupaten, saya ikut lagi dan nggak menyangkanya lulus kembali gitu Ke nasional. Ke provinsi dan ke nasional lagi gitu. Di nasional itu juara berapa? Kalau nasional itu yang dipilih cuma 3 gitu. Dan saya belum sampai situ, tapi melihat perjuangan dari setiap seluruh guru 38 provinsi, saya kayaknya jauh banget deh. Maksudnya perjuangan mereka. Iya, betul. Ternyata ya Allah, alhamdulillah lagi nih. Iya. Ternyata saya kok masih dimudahkan gitu untuk mengajar, dibandingkan mengabdi. dengan Ya, mereka-mereka betul. tadi ya. Bahkan ada
teman akrab saya dari NTT yang harus bikin rumah di atas gunung sana. Karena nggak bisa PP. Iya betul, karena kan naik gunung jalan, terus dia bikin rumah, suaminya resign kerja, ikut istrinya di atas mengabdi, mereka berdua di sana, dan katanya yang paling menyedihkan itu tidak bisa mendengar suara azan karena di atas gunung kan. Nah, nggak ada apa, ternyata kita masih diberikan kenikmatan gitu, dan disitulah yang selalu bikin saya semangat untuk terus mengajar. Luar biasa. Terus berdedikasi ya untuk pendidikan. Ya, nah ini rencana kalau sekolahnya ditutup, ada target nggak mau ke sekolah mana? Nggak ada sih, Terserah tergantung ya. dinas. Tapi kalau ditempatkan di sekolah kecil lagi? Di mana dulu deh? Akhirnya bertanya juga ya. Yang saya intinya dimanapun nantinya ya, saya tetap ingin maju berkarya gitu, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk anak-anak. Jujur kalau saya kurang ahli dalam IT, nggak bisa yang kayak orang-orang di luar juga gitu, tapi mau belajar lah gitu. Tetapi tetap saya mengutamakan pendidikan juga untuk anak-anak gitu. Disitulah yang kita sama-sama yuk belajar gitu sama anak-anak. Terakhir nih Rere, apa mimpi Rere untuk anak-anak? Yang pertama itu nggak putus sekolah, karena saya sudah melihat di sana itu rata-rata ya, setiap kali ada perkawinan acara umur 17 sampai 18 tahun acara perkawinan itu. Dan saya berharapnya mereka terus tetap lanjut, kalaupun ada kesusahan yuk kita bantu gitu, apa di mana susahnya. Kalau misalnya masalah biaya kan sekarang sekolah gratis gitu. Apa nih yang kendala, anaknya kah atau gimana gitu, akan saya bantu. Sampai yang lulus yang sudah alumni pun sampai saat ini sudah saya bantu juga, sampai ini memilih sekolah. Jadi saya pilihkan ini mau di mana nih persiapan. Jadi kalau bisa nanti juga saya dampingi gitu. Yang terbaik lah ya. Ya betul. Jadi bukan cuma saat menjadi guru, saat mereka jadi siswa kan, tapi juga terus membimbing mereka walaupun sudah lulus gitu. Betul. Dan mimpinya supaya anak-anak itu bisa lebih berprestasi lagi ya, untuk masa depannya. Dan saya itu selalu suka membuat momen. Jadi momen itu saya bikin dalam bentuk video. Jadi setiap satu semester saya selalu punya tuh setiap kenangan sama anak-anak dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan kalaunya pun tutup nanti di kelas 6, saya berharap momen itu dalam bentuk video. Adalah gitu kenang-kenangan kami. Kemarin saya baru bikin video sama anak-anak di pembelajaran, tapi di Bukit Japan. Ya, siapa tahu nanti bisa reunian kan, Iya, diputar lagi video-videonya. Atau ada film nih kayak Laskar Pelangi. Oh ya, bisa itu nanti digarap. Iya. Siapa tahu ada produser yang berminat. Raranum judulnya. Iya, Laskar Raranum. Iya. Baik Rere, terima kasih ya atas waktunya. Semoga terus berdedikasi untuk kemajuan dunia pendidikan kita di Kabupaten Balangan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk menginspirasi. Betul. Terima kasih. Itu tadi perbincangan kita dengan Rere. Semoga apa yang kita bahas di sini tadi memberikan pengetahuan, wawasan, dan juga inspirasi baru buat para penonton sekalian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.